Oke, waduh gila nih. Ini benar-benar gua pertama kali nih anjir sama yang ini kalau gue bisa bilang YouTuber terkenal gila. Bro, gue panggil lo apa nih? Gue pertama kali nih di sini nih gue sebut nama. Orang manggil gue tuh rata-rata Sam, orang juga bilang. Gue manggil lo apa nih? Jadi Ah, ngomongnya lebih enak. Iki aja lah coy. Oke, Biasalah. oke Ki, gila. Ini Hmm. gimana nih Ki? Menurut lo nih sekarang nih. Aduh, ini benar-benar goblok kalau gue bilang sih ya. Bukan goblok lagi lah itu loh. Sengklek itu. Lebih Iya, parah. gue juga pertama kali sih mikir ya, ini cuman pada orang ngetrol, bercanda, pakai profile picture ya yang kita tanda kutip lah, yang warna tuh. Gue kirain begitu. Ya ternyata bukan, gila lu, dari semua ya message yang harassment gue juga. Itu gue hitung mungkin udah ratusan kali yang gue delete, tapi gue gak blok ya. Itu aduh, gue Iya, sih iya. sebenarnya gue mikir, gue ngelihat juga mereka tuh punya ya link-link TikTok gitu. Ngomongannya nggak waras. Yang paling gila itu nyenggol kedokteran tuh, yang gue nggak habis pikir tuh. Gue sih bingung. Kedokteran kita udah tau lah, itu istilahnya kalau kuliah itu kasta yang paling tinggi. Benar gak Tinggi. kalau menurut? Itu benar-benar. Benar. Tinggi itu. Duit udah gede, terus abis itu Benar. kita bilang paling susah juga. Gila. Belum lagi lu ditugasinnya. Waduh, kita ngomong udah bukan jauh-jauh lagi. Mungkin ada di ujung Berung. Ini Benar, benar, disenggol benar. lu, gila. Dan ini menurut gue sih Luar gak biasa sih. masuk. Gak make sense, iya. Iya, beneran. Soalnya menurut aku sih ya, mereka tuh sebenarnya terlalu egonya ketinggian sebenarnya sih. Menurut aku sih. Iya, yang gue bingung Iya. bagaimana gitu. Mereka bisa berpikir kayak begitu. Kuliah, oke lah. Kalau mereka ngomong sama kita, gue juga Nah, ngepikirin sih. Mereka ngomong sama gue, lu miskin, lu tolol, atau apa. Cuman iya, yang gue mikir itu sampai nyenggol-nyenggol ah, tuh, oh iya, anak kedokteran itu iya gue benar. bingung bisa sampai lari ke situ gimana ceritanya itu. Aduh, gue juga bingung. Gue Nanti ketawa kalau lu. sakit tuh kemana kira-kira tuh? Apanya gimana? Kalau Sorry, sakit sorry. dia tuh kemana lah? Iya Kalau itu. misalkan dia sakit tuh. Iya Ah, itu. Dan itu juga bukan bercanda, itu gila sih. Sebenarnya gue juga gak, iya benar. kalau kita ngomong ya, yang mereka ngomongin tuh gak make sense. Gue ada baca ya, ada orang nih bilang katanya dia nabung Bitcoin itu dari sejak drop ya 20.000. 20.000 itu kita ambil simpel lah, kita nggak usah ngomong matematika kasar atau matematika Iya. panjang gitu. Sekarang dari 20.000 itu sekitar mereka 300 juta ya start. Sekarang sekitar Ah, 1,1 miliar lah ya kalau kita bilang kasarnya Bitcoin. Itu berarti beggarnya sekitar 3,5 kali lipat. Dia bilang dia udah ngasilin gitu, ngebeliin Bitcoin dua, jadi nggak ada main yang lain. Dia ngikutin ya orang panutan-panutan begitulah. Dan mereka sekarang udah iya. sampai ke titik 10 M lebih, Wah, bahkan lumayan tuh. 10 miliar. Nah, tapi Iya. perhitungan yang menurut gua nggak masuk akal. Jadi lu berapa duit yang lu keluarin kalau beggarnya 3,5 kali? Berarti lu 3 miliar lebih, dan lu asumsi lu beli semua di waktu 20.000 US dollar. Itu kan nggak mungkin. Dia bilang dia beli terus dan akumulasi sampai akhirnya itu menjadi 10 miliar lebih. Berarti modal yang lu keluarin Iya, itu udah mungkin 3-4 lebih itu. miliar paling kecil. Gak make Lebih sense. itu. Iya, duit dari Iya mana benar. sekarang? Gue nggak ngerti makanya. Sekarang Ya, sebenarnya satu mah mereka ngarang, satu ya mereka emang nah, lahir dari orang beneran kaya. gitu kan. Betul. Nah, betul. Gue nggak habis Bisa pikir jadi makanya. ngarang gitu. Iya, betul. Gue juga mikir, Iya. apakah ini mereka ngarang bebas, atau mereka ini emang lahir dari orang kaya bisa nabung gitu sampai 3 miliar lebih. Kan gak realita. Kalau misalkan Iya. mereka memang ngebeli gitu dengan modal 3 juta ya, paling jadi 10 juta sampai sekarang. Iya benar.
Aku aja ya main ya. Kan dulu pernah sih naik. Tapi rug gitu. Itu trauma aku. Rugi berapa juta aku kemarin tuh. Udah Oh, sampai lama berapa sih. Ki? Lu hilang? Coba cerita. Kalau nggak salah sampai 5 atau berapa juta gitu. Itu habis tuh semua tuh Wah, Ki. trauma aku. Habis rug Oke oke. pull. Dan Asli dan lah. anehnya ini ya kita kan gak ada ngomong menghujat mereka ya, kagak ada kan kita ngomong Iya, nggak kayak ada. ngebego-begoin mereka, nggak ada. Cuman Nggak perlu mereka kita ini ngebegoin kan. bertindak, Iya. ya, jadi mereka ini kayak bertindak defensif gitu. Jadi kita itu dianggap kita bego-begoin mereka. Padahal cuma kita bilang tanda kutip suruh mereka kalau emang serius belajar dan hati-hati. Iya, benar. Benar sebenarnya. Soalnya investasi ini kan high risk ya. Betul. High risk ya. Kalau Tinggi mereka itu mau yang resikonya. return fix-fix saja kan ada deposito kita ngomong. Benar. Reksadana gitu. Betul. Yang benar-benar low risk lah. Ya, reksadana aja masih ada kemungkinan. Kalau yang Kemungkinan, tapi diinvestasiin lebih di minimum. reksa, betul. Betul, kita jadi Ya, kayak orang bego nggak sih ya sekarang? Kita kayak orang bego. Dan lucunya, gue bener nih pengalaman gue. ya. Gue tahu mereka-mereka ini nih sekarang. Ya. Tahu gak yang mereka ngomong apa semboyannya? Apa? Lu mau kan lu nyenengin orang tua lu katanya maksudnya. Oh, tahu itu. Mindsetnya dibikin begitu. Lu kan mau nyenengin orang tua lu dari muda gitu. Semua sama yang mereka patenin gitu. Benar. Di situ semua yang mereka maksudnya bimbing lah. Mereka lead gitu pikiran mindsetnya. Ya jadi kita bilang kayak sekarang pikirannya mereka sebutnya tanda kutip Sigma lah ya. Sigma masih muda. Sigma alpha beta itulah. Kucing lah ya, kita mau ngomong Sigma gitu dia mau nyenengin orang tua ya, nggak pikiran orang tua ya yang gua tahu walaupun gua belum married gitu, pikiran orang tua itu kalau lu bisa sukses mereka tuh udah senang, mereka gak minta mereka dibahagiain pakai duit, kagak. Bener itu. Ini gue nggak tahu nih jalur-jalur Sigma sekarang ini dari mana. Sigma ini bullshit lama-lama. Bukan sekedar meme lagi maksud gue. Udah melenceng jauh. Ibarat betul. Dari ke barat tuh udah lari ke timur gitu ya. Sigma itu. Ya ini Sigma ini. Sekarang. Jadi bukan sekedar meme lagi, iya gak sih? Tadinya ini meme ya kalau gue bilang. Dulu kan lelucon kan? Betul. Cuma lelucon, meme doang. Sekarang udah lebih kerana diseriusin banget gitu. Iya. Lewat sih. Dengan mereka maksudnya jadi kayak pas muda atau bagaimana, mereka itu langsung merasa kayak jadi Sigma. Ini tren FOMO ini udah mulai menurut gue bahaya. Iya, tren FOMO sekarang udah bahaya sih sebenarnya. Menurut lu gimana? Kalau gue bilang sih bahayanya begini loh. Mereka nih semua langsung itu kan di member begitu ada saran beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini itu. Yang gue takutin, lu tahu kan sekarang ini lagi gilanya pinjol. Nah itu iya. Nah di sini. Bener dong. Betul. Pas lagi zaman crypto collapse, gue kenal beberapa orang Ki. Jadi mereka ini pakai duit kripto, pakai pinjol, dan sampai sekarang mereka tuh nggak bisa mengembalikan pokoknya sampai sekarang terus mereka kayak ngejar itu, nggak sanggup mereka. Nah ini yang gue takutin nih kalau sampai mereka dipikir gue nggak gimana ya, gue mau cari duit cepat supaya gue bisa main kripto instan lah gitu kan. Iya, gue pinjol aja. Dan kalau mereka nggak punya KTP, yang gue takutin mereka pinjem orang tua, pakai orang tua tuh. Betul. Iya. Ini sih yang sebenarnya paling diwaspadai itu
Betul, paling Bener, bahaya, Ki. bahaya. Lu sendiri bagaimana kalau menurut lu ya? Kalau gua sendiri sih ya gua udah pesimis Kalau lah. Ini orang bisa pada taubat. iya, sebenarnya mah kalau untuk kripto ya, kayak Hmm. FOMO gitu kan. FOMO itu kan ikut-ikutan kita ya. Ikut-ikutan. Ngelihat orang misal beli ini, kita pun beli gitu. Aku juga bingung gitu. Zaman sekarang nih kecewanya aku dengan anak-anak muda tuh mudah kesetir medsos gitu. Jangankan itulah ya. Kayak dulu orang-orang pada FOMO iPhone. Pasti semuanya wah iPhone nih beli. iPhone itu kan populer kan bukan karena memang speknya yang demikian gitu maksud menurut aku sih. Tapi salah Iya, satu faktor juga ada FOMO-nya juga gitu. Sama kayak kripto. Kripto iya. juga demikian gitu. Kalau iPhone ini Bahaya, kan mereka domino. FOMO-nya prestige kan, Ki? Ah, bener. Kalau ini nih kan sukses usia mudanya itu, embel-embel itu. Ya, sekarang nih mungkin efek udah susah mau kaya gitu kan. Jadi itu kita lebih berharap ke orang-orang yang menawarkan kekayaan instan gitu. Paham nggak? Mereka Iya, tuh udah nggak ibarat ah, kayak frustasi udah kan berhenti mereka gitu. mau bagaimana. Frustasi. Jadi itu datang orang yang bilang aku bisa bantu kau untuk kaya, sukses. Kau lihat orang-orang yang sekolah, orang-orang yang kuliah, mungkin kayak gitu kan? Orang-orang kuliah, lihat mereka sekarang, ada nggak sukses? Aku nih drop out, aku bisa sukses. Kau mau seperti aku? Tuh. Nah, mereka nih tergoda. Makin lama nih kan ngelihat nih satu, wah, nih, ikut apaan tuh? Nih ada orang yang bisa sukses nih di usia muda, dia drop out, dia apa gitu. Ya udah, lama-lama ngikut gitu. Dan ujungnya melahirkan fanatisme. Iya, Bahaya tuh, efek dominonya terlalu besar. terlalu Pinjol berlebihan tadi termasuk. fanatismenya, betul. Gue setuju, Ah, setuju banget. bener. Sampai gue mikir Fanatismenya itu. mereka ini kayak kok gak berpikir ya, maksudnya mempertanyakan A, B, dan C gitu. Dia bahkan meremehkan Long Kehong itu siapa? Asyuh. Menurut aku, ini masa aku remehkan itu. Ini Long gue Kehong gak itu bercanda ya orang. ngomong ya, yang message tuh ada yang ngomong katanya, Ah, lu masa iya. membandingkan engkau Mangga 2 sama istilahnya Ya itu. pioner kripto. Sama. Anjing, gue bilang. Aduh. Ini masalahnya orang Aduh. seminar pun gak pernah dibayar. Cuman karena memang Enggak dia pernah mau, dia. iya, Mau bagi ilmu doang dia. ya mau sharing dia tentang investasi. Iya, Iya, sharing dia. dia nggak pernah kok. Gua ngelihat Lo Keng Hong sendiri kayak minta uang atau apa. Enggak pernah dia. Semua narasumber yang ngobrol sama dia itu kita tahu kan, dia itu konglomerat, ya backgroundnya. Kita tahu sendiri kan yang pernah ngobrol sama dia, Pak Tanoko yang punya Avian, semua. Iya, tahu. Mm-mm. Ya habis itu, Tuh orang. iya, Iya. yang punya MNC. Nah, bener tuh. Aku tahu yang itu tuh. Memang beliau orang hebat udah. Kalau dibandingkan dengan yang yang gimana ya, yang anak-anak muda yang ngaku-ngaku itu, ya bingung juga sih. Ini orang udah beda level. Gue sebenarnya ketawa sih kalau Tapi gue iya ditanya, mereka sama. juga semua ngomong nanya, emang lu punya apa, katanya lu punya McLaren. Gue bilang gue nggak punya, gue ada Jupiter MX. Gue Nggak bilang boleh ikutan nggak spill warna. Dan mereka cuma ya iya, ngomong bener. katanya lu udah miskin, katanya diem aja tolol, katanya nggak usah banyak ngomong, bikin video post-post. Gue bilang ya, gue bilang gue Nah, nggak tahu ya, gue bilang lu mungkin di atas gue punya mobil punya motor, cuma gue bilang gue motor gue bilang beli sendiri, gue bilang STNK BPKB gue bilang hasil sendiri, gue bilang nah kalau iya. lu bagaimana. Nah dia di situ Nah bilang itu. katanya gue mah nggak usah ada maksudnya apa pembuktian sama lu, katanya gue memang udah punya ini Nah, dari sini dari main. Gue bilang ya mainnya dari
mana lu dari start kapan maksudnya. Dibilang katanya ada juga yang ngomong katanya gue di saham pun gue udah start katanya dan sukses. Gue tadinya mau ngeiniin Ki, gue bilang biasanya orang yang kalau baggernya gede itu di sekuritas Iya. tanda kutip Mirai, BNI itu mereka Ah, masuk benar. championship dan championship itu di record apa mereka nggak masuk championship gitu silent Nah, investor benar, gue benar, nggak benar. tahu mereka juga ada yang share Iya. ada yang bagus loh menurut gue mereka mau share iya katanya gue juga ikut kok cuma katanya nggak separah yang FOMO baru-baru ini gitu loh mereka memang ada orang baru Iya. mungkin yang baru ikut member atau gimana gue bilang emang apa sih Iya. di dalam situ gue bilang selain ini katanya ya ada saran-saran katanya bang misalnya katanya Nah, kayak itu bagus tuh. buy ini buy itu buy ini buy itu dan gue bilang sama Ah, dia apakah semua itu profit di lo dia bilang katanya ya nggak selalu juga naik turun gue bilang gue juga iya ngalamin gue memang. bilang waktu gue benar-benar Iya. masih buta soal investasi gue nggak pernah belajar apa-apa. Dulu tuh sebelum era COVID gue pernah ikut grup-grup kayak begitulah grup-grup premium dan setelah gue Iya. belajar pun hasilnya pun mirip juga naik Naik turun turun. itu buat Namanya apa investasi kan begitu memang. betul kadang Iya. kita istilahnya goal dan kadang itu kita jangan ngomong semua investasi era COVID ya di mana kita beli tai aja pun jadi emas itu. Iya, benar. Iya kan, begitu COVID kan itu semua hancur. Mau sektor perbankan, sektor farmasi. Cuman yang paling gila kan emang naiknya sektor farmasi. Gua akuin itu. Ya semua yang lu beli itu dari tai jadi emas. Sedangkan kalau sekarang, gua pun ngalamin. Semua yang itu investasi itu yang misalnya tai jadi emas itu tuh pasti akan ya kita jangan memperlakukan sesuatu Iya, benar. investasi kita kayak pas lagi COVID lah. Iya, benar. Sekarang kan udah lepas COVID tuh. Betul. Dan gue ngelihat sekarang Hmm. ngomongan-ngomongannya nggak soal kripto lagi, ngomongannya ini udah bener-bener takabur. Itu ada Iya. reference dari anime gila lu yang katanya dibilang gue cukup katanya kalau misalkan gue di posisi yang sama, gue main game sama lu Mobile Legend atau apa katanya, gue pasti bisa lebih daripada orang-orang karena gue itu kan ini seperti Iya, gue takabur. ngelihatnya kayak Ice Shield anjing gue bilang ini Ice Shield banget si Iya. itu kayak karakter siapa sih itu aduh yang gimbal Kongo Angon ya apa siapa itu yang dimana dia kalau ngelihat orang itu langsung bisa di copy pokoknya ini karakter Sigma banget lah dan ini Iya, benar. cuma dari sisi anime gue nggak tahu sih sebenarnya apa karena kan game itu dibikin sesuatu yang complicated lu misalnya main game apa lu jago FPS dengan lu main ya kita ngomongnya real time strategy MOBA lu belum tentu Iya. jago Iya, benar. Semua kan ada bidangnya masing-masing ya. Secara betul kan kayak gitu. betul ninja pun yang kita Nah, bilang jago banget di Fortnite itu ketika main game yang lain susah. susah dia. Betul. Serol Benar. pun bilang dia nggak bisa selalu hebat dalam semua permainan. Bahkan dalam FPS pun nggak semuanya dia bisa jago gitu. Benar. Kita kan ada skill masing-masing, ada kelebihan kekurangan masing-masing. Tapi untuk menguasai keseluruhan bidang itu sungguh anime sekali sih. Luar Betul, betul, biasa itu. betul. Kayak lebih ke arah Ayano Koji itu kan. Iya, Kalau iya, menurut iya, aku sih. iya. Ini Iya. seolah-olah dibilang Sigma banget itu. Sigma banget, iya. Jadi yang dijual nih nggak cuman dari mimpi-mimpi kalau kita bilang jadi kayaknya dengan Bener. orang tua. Ini juga jualan Sigma. Cuma Sigmanya ini aneh sih kalau gue bilang. Iya, benar. Dan ini ada Benar. satu ya lucu tau gak Sigmanya. lu? Mereka oke, kita ngomong kasarnya mereka ngomong bawa-bawa Sigma dibilang katanya lu nggak tahu apa-apa bro katanya. Lu nggak tahu apa-apa bang katanya. Lu katanya sekarang bisa menghasilkan
apa sekarang katanya. Dan katanya ini cuma ngomongan-ngomongan yang katanya membenci ini katanya cuma orang-orang ya katanya tulang lunak lah katanya feminisme. Gue bilang oke, gue bilang Ya, ya. lu Hmm. jago di apa nih? Gue bilang kalau bilang gue tulang lunak, gue bilang gue sih nggak ada background profesional. Gue bilang misalnya kita ngomong Iya, tinju atau MMA, tapi gue ini iya, juga salah satu maksudnya ya gue pencinta MMA suka gue bilang dan gue pun masih amatir gue iya, bilang ya gue bilang kita boleh tes kalau lu masih di Jabotabek gitu kita sparring atau apa dan dibilang katanya lu iya, cuman gede badan doang katanya ya gue kali body gue bilang di dalam dunia MMA gue bilang gak ada yang namanya kalah body gue jelasin ke mereka itu iya gak ada memang yang benar. namanya kalah body ketika lu berat lu sama misalkan gue sekarang posisinya gue 80 dan lu 50 oke lu gain mass lu latihan begitu dan gue coba turunin gue bilang kita ketemu gue bilang dan di saat berat kita sama itu gak ada yang namanya kalah body gue bilang Nggak ada, betul betul. betul yang dibilang katanya karena lu lebih tinggi lu lebih apa besar apa misalnya tulang atau apa itu gak ada jadi Iya, sebenarnya mereka sendiri tuh udah mengkhianati logika mereka. benar itu. Iya, dari Mereka segi tuh, iya, mereka mencoba diyakinkan kalau mereka ini tuh protagonis dari hidup gak sih gitu, yang di brainwash. iya, seakan-akan tuh mereka MC anime gitu kan. Iya, iya, betul, betul. Itu sebenarnya yang di brainwash di Se- mereka. Brainwash. Sebenarnya kalau untuk supaya percaya diri sih oke lah gitu, supaya mungkin yang dari awalnya insecure tiba-tiba digituin. Tapi kalau udah berlebih, sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya. Iya, Ujungnya melahirkan kesombongan gitu, bahaya juga. iya, Yang jadi masalah tuh mereka itu yang aku kurang ya, yang bikin aku itu. Karena aku nih lahir dari seorang itu, apa ya? Aku kan mahasiswa ya, udah lulus kuliah kemarin kan. oke, iya, Terus mereka tuh ngehina orang-orang yang menempuh pendidikan. Begini, keluarga aku sendiri ya, mohon maaf lah buka pribadi gitu. Dari oh, keluarga aku sendiri itu rata-rata mereka itu banyak naik derajatnya itu ketika mereka mengenyam kuliah, ketika sekolah gitu. Lalu ada orang ngomong percuma itu nganggur dengan gaya. Itu jujur aku marah aku waktu itu. Aku pas ngelihat postingan itu, HP aku nih ku hempas waktu itu. Beneran kesel aku. Karena ya tergantung juga sih aku lihat keluarga aku juga banyak yang memang dari orang miskin memang orang ada yang latar iya, belakang orang tuanya penggali kubur, ada yang beneran pengangguran, ada dari keluarga aku sih. Ibunya tukang cuci piring, iya, tukang cuci, ayahnya pengangguran, tapi anaknya sekarang jadi wakil kepala sekolah. Kan itu wow, dampak dampak pendidikan sebenarnya kan. Tapi betul, mereka itu kayak itu meremehkan sekali. Itu yang aku kesel gitu. Padahal nggak semuanya juga gitu. Pendidikan itu buruk gitu, Pak. iya, dan Hmm, bangsatnya iya, mereka itu sekarang itu belum sukses, mereka istilahnya mereka baru start gitu, mungkin ya mereka menghasilkan profit gitu. Dan mereka udah bisa iya, ngomong katanya, lu bakalan istilah orang-orang yang kuliah ini, yang bersusah payah ini, langsung dibilang katanya, lu itu bakal jadi bawahan gue, lah lu belum bakalan tentu kerja juga sama gue, sebenarnya kan. itu kan gila. Padahal belum tentu juga kan, kalau kita pikir kan. Tuh, Soalnya seperti inilah, kayak dari keluarga aku kan. Jujur aja yang tadi aku ceritakan tuh. Ibunya tukang cuci piring, bapaknya pengangguran gitu. Anaknya jadi wakil kepala sekolah di SD kota aku lah. Salah satu SD di kota aku. Terus ada lagi anaknya yang satunya lagi kerja di rumah sakit gitu. Jadi konsultan kalau nggak salah. iya, Bayangin lah pendidikan itu banyak lagi sebenarnya. Kayak
orang tua aku sendiri lah gitu. Dari kakek aku sendiri apa namanya? Seorang tukang gali kubur, nenek aku pembantu rumah tangga, tapi anaknya ketika mengenyam pendidikan, alhamdulillah ibu aku sukses gitu. Jadi nggak seperti kata mereka gitu, yang biar aku siapin pekerjaannya untuk kaum sarjana yang terhormat ya. Kali aku lihat juga ya, ada salah satu TikToker itu, aku cek rupanya kerjaannya enggak itu, mereka juga masih bawahan, sok-sok begitu asli. Iya, karena mereka Bukannya cuman aku ngikut. meremehkannya. Iya, karena mereka cuman ngikut begituan, mereka udah menganggap, oh, gua akan sukses gitu dengan ya, Gue akan padahal iya, padahal begini loh bro, sukses itu kan kalau aku perhatikan dari hidup ya, kalau aku lihat ya, sukses itu tergantung hoki sebenarnya, benar nggak? betul. Gak semua Begini, istilahnya, ya kita ngomong kasarnya ya, lu mau ah dengan ini ada faktor luck juga di situ. faktor luck itu yang itunya, ibarat begini ya, ini contoh dalam kehidupan aku ya. Dulu aku di SMP, aku kan atlet anggar ya, atlet bela diri ya, gue main pedang-pedang itu. Aku Mm-mm. sama-sama latihan dengan teman aku, sama-sama masuknya. Yang jadi atlet anggar itu teman aku enggak. Terus begini, aku sama-sama nih, aku sama sepupu aku. Dia bikin channel YouTube di tahun 2021. Mm-mm. Aku bikin channel YouTube di tahun 2021. Tapi keberuntungan ke akunya, bukan ke dia, gitu. Channel aku yang berkembang gitu, dibanding channel dia gitu. Dan itulah aku lihat, sebenarnya untuk sukses itu sebenarnya kalau dibilang takaran kerja keras, semuanya kerja keras itu. Aku waktu dulu main anggar, aku kerja keras, latihan tiap hari, temen aku latihan tiap hari juga. Tapi Betul, apakah aku beruntung di bidang itu? Belum tentu. Aku betul, nyatanya di bidang lain gitu. Seperti di channel YouTube ya. Aku kan, apakah sepupu aku tadi tuh nggak ngonten tiap hari? Ngonten tiap hari dia. Gas dia, ngonten, beli peralatan apa segala macam. Tiap hari sama-sama kami ngonten. Tapi nyatanya, apakah nasibnya sama? Enggak. Secara keberuntungan manusia itu berbeda-beda masing-masing. Dan nasibnya itu garisnya berbeda-beda. Kayak seakan-akan kalau aku lihat di dalam kehidupan ini, manusia itu diciptakan dengan role masing-masing. betul, Benar nggak sebenarnya itu? betul. Gak salah itu Nah, sama sekali. Faktor luck itu semua ada nah, di ini. ada. Dan mereka itu nggak ngerti dengan itu. Makanya mereka tuh sombongnya bukan main. Padahal apa yang kau sombongkan itu belum tentu kau bisa gapai gitu. Dan yang mereka Itu. mereka superstar ini ngomong, semua ada, mereka juga ngomong dalam dunia ini, dalam hidup itu ada faktor gambling. Berarti mereka juga ini kan menyetujui kalau di situ Iya. ada faktor luck. Kenapa yang di orang-orang yang ya kita ngomong kasar, member-member atau apalah pengikut garis kerasnya ini nggak sadar gitu loh. Apa yang dibilang itu tuh ada faktor luck. Ada Dengan faktor lu luck. bilang semua katanya kan lu usaha ada gambling. Ya berarti itu ada faktor luck juga. Faktor luck. Keberuntungan. Mereka nggak sama sekali nggak udah denial lah itu istilahnya. Denial. Beneran. Ibarat kalau ketika gini ya. Bener. Ibarat mereka dalam satu grup lah ya, member gitu kan. Mereka semua main trading. Entah trading saham, kripto atau apapun kayak. Apakah semuanya di situ untung? Enggak. Iya. Pasti ada yang rugi. Iya. Di situ lah letak faktor luck-nya. Mereka nggak paham itu. Dalam hidup itu untuk sukses itu sebenarnya luck itu sendiri. Iya. Kita nggak ada sampai istilahnya tolol-tololin orang. Malahan mereka yang tolol-tololin orang yang mengenyam pendidikan ini sekarang. Ibarat begini ya. Aku cukup sedih sebenarnya. Aku sampai bertanya kan kemarin kan, gimana caranya ke Malaysia gitu. Bikin permit. Gue tahu. Itu tuh kenapa? Tahu. Kayak
kamu aku sekarang udah mikir ya. Ketika generasi sekarang udah kayak gini gitu. Ketika pendidikan pun diremehkan. Makanya aku tuh selalu di konten-konten aku tuh memang untuk yang ngomenin anak-anak muda yang gituan. Karena apa? Kalau memang dari awalnya udah bengkok, nanti ini keterusan bengkok kan. Kayak misalkan mereka yang meremehkan pendidikan gitu. Sedangkan dalam kayak negara Finlandia aja itu, mereka bisa maju seperti sekarang, itu karena pendidikan mereka yang terbaik. Kan? Singapura, pendidikan mereka terbaik gitu. Lah kita meremehkan. Cuman sedih lah, mereka tololin yang orang-orang yang sekolah, orang-orang yang kuliah gitu. Tuh sedih aku, sumpah. Iya, gue juga bilang ini Iya. apa sih? Gue bilang tolol-tolol. Ya lu istilahnya mau yakin dengan pendapat lu, oke. Dan sampai di kontenin itu suatu ketololan, gue bilang justru Iya, mengtolol-tololkan orang yang ngenyam pendidikan. ngenyam pendidikan. Ini kita sendiri udah itu. Ya, sayangnya Udah kita di apa pos kayak itunya. Kita ini orang tolol karena menghabiskan waktu masa muda. Oke lah, gue pengen lihat ini ujung-ujungnya pada masalahnya 25% aja orang punya, anak muda sekarang punya mindset kayak mereka. Oke, gue stop kuliah, gue ngata-ngatain orang kuliah, dan gue istilahnya main kripto aja atau investasi beresiko. Habis negara ini, iya, habis, habis. hancur kita, beneran bubar. Beneran. Omongan Pak Prabowo yang ngambil dari buku fiksi tahun 2030 itu jadi kenyataan itu kalau semuanya mendadak begitu ya. Bener. Ini beneran. Negara bubar. Beneran aku. Beneran. Kalau misal kita ambil anak muda lah kompak berapa persen ya gitu yang kayak gitu. Itu beneran bubar sumpah. Hitungan waktu aja. Soalnya apa bisa negara ini bisa bertahan tanpa pendidikan gitu? Nggak bisa. Bayangin Nadiem Makarim itu mikirin kita untuk kayak bagaimana anak muda supaya bisa kuliah gratis, bagaimana kurikulum bisa mudah dicerna bagi anak-anak sekolah. Itu mikirnya itu bukan main. Lalu ada orang ngomong percuma sekolah, mending main kripto. Wah, waduh. Kayaknya gue juga ketawa sih kadang kalau lucu ya. Gue nggak nontonin video-video yang mereka ini, kadang ketawa karena itu lucu sebenarnya, bener-bener. Ya gue pikir itu jokes atau apa, tapi gue lihat beberapa video di TikTok itu benar-benar kayak jokes gitu. Itu udah bukan jokes lagi sebenarnya, seriusin itu. Lebih ke arah seriusin itu. Itulah mereka serius itu justru jadi kayak lucu, jokes gitu. Gua. Bener. Iya. Ibarat begini, Menteri Pendidikan capek-capek kan. Ini nih kalau Nadiem Makarim ngelihat ini nih, anak-anak muda yang kayak begini nih, mereka yang percuma sekolah, mending main kripto. Nangis. Bener aku. Lu percaya gak sama gua? Nih, ini nih abis kita ngomong kayak gini atau lu upload, ini pasti nih yang nyerang udah ini lagi, banyak lagi. Ya gitu kan nggak itu Facebook ya. Itu udah gak ngitung deh. Abis sejak gua post, sejak gua upload video, waduh itu gila sih. Gue juga kaget antusiasme mereka. Orang-orang yang ya kita jangan bilang. Kita juga kasar kalau kita bilang bego atau tol. Kita bilang orang-orang ini kelewat semangat. Orang-orang yang kelewat semangat ini banyaknya setengah mati. Banyak, asli. Kadang tuh kita harus realistis juga sih sebenarnya ya. Terlalu bersemangat pun, iya itu makanya sesuatu yang berlebihan tuh gak baik. Tuh. Iya. Optimis boleh, semangat boleh, tapi jangan terlalu berlebih. Kalau udah berlebihan itu udah melampaui batas dan ujung-ujungnya apa? Sombong. Orang-orang sombong itu kan awalnya kan dari yang mereka percaya diri tuh.
Tapi Betul. percaya dirinya tuh lama-lama tuh makin naik, makin naik, makin naik, ujungnya terbang, meninggi. Nah, itu merendahkan orang jatuh-jatuhnya gitu. Iya, Gini ya, euforia aku mereka ini pernah, kebablasan. iya bener, Mereka bener kayak banget kelewat itu. dikasih apa ya kita bilang ya, ilusi-ilusi gitu, euforia. Oh, ini begini dan mereka akhirnya kebablasan. Mereka juga jadi takabur. Mungkin ya, gue mikir nih, superstar ini juga nggak sangka nih pengikut-pengikut mereka sampai segila ini. Gue rasa mereka juga pikir bikin mindset ya. Gue pikir ini kan nggak cuma satu orang. Selalu orang nih yang ngomong nih fokusnya katanya kita cuma ngomong nih satu orang, padahal nggak, ada beberapa gitu. Mereka kan mereka memberikan kayak mindset gila-gila gitu, yang kalau gue bilang ya, mindset ya katanya Iya, sigma. Mereka juga pasti nggak bakal Sigma. sangka orang-orang ini sampai segila ini. Gue juga feeling begitu. Iya, Mereka juga awalnya kan pasti sebenarnya kaget loh ngelihat keadaan sekarang, katanya anjing, katanya ini kok follower gue sampai ngata-ngatain anak kedokteran. Mereka pasti kaget itu, pasti gue jamin pasti itu iya pasti kaget. kaget ya, Anjing, kok kaget bisa segila ini follower gue. Mereka pasti juga pikir, mereka gak sangka kok after effect-nya ini bocil-bocil besar pada gitu. gila-gila amat gitu sampai. Be- iya, begini ya. Bayangkan di Filipina, influencer itu sebenarnya orang-orang kayak kita nih, Bro, yang ada follower tuh. Dampaknya besar sebenarnya. Di Iya, Filipina, Bongbong Marcos itu memanfaatkan influencer ya untuk menang pemilu. Di Filipina ya, Bongbong Marcos. Nah, itu dari situ kita bisa lihat pengaruh influencer terhadap anak muda. Anak muda zaman sekarang lebih mudah percaya influencer daripada seorang ahli. Buktinya, Long Kehong diragukan, lebih percaya omongan influencer mereka. Masa ini Long Kehong nih sepak terjangnya udah gak usah ditanya ini. Orang-orang udah pada sungkem semua. Tapi bagi anak muda, apa anak Long Kehong? Lebih percaya aku influencer ini. Nah, seperti itu. Influencer itu ya. Makanya kalau emang zaman sekarang nih kita nih memang inilah dia. Kita tuh harus berhati-hati lagi dalam bertingkah, berucap atau apa. Karena ya ini terkadang maksud kita tuh kemana, para bocil nih maksud punya pandangan lain lagi gitu. betul. Ujung-ujungnya apa ya kayak tadi meleset. Yang aku paham sebenarnya maksud dari yang siapa tuh yang buka-buka kelas itu, yang influencer Member-member. A B C itu. Iya. Nah, itu tuh mereka tuh niatnya tuh baik gitu kan. Awalnya untuk edukasi, mungkin niatnya untuk ya paham lah untuk sharing-sharing ilmu seperti biasa. YouTuber luar kan banyak juga yang buka-buka kayak gitu kan. Iya. Tapi karena memang ya itu anak-anak mudanya ini tahu lah punya pandangan sendiri gitu. Ibarat kan misal si influencernya ngomong A, tapi karena dia nggak bisa nyaring dengan baik ya, maksudnya tuh jadi ke Z gitu. Ujung-ujungnya eksekusinya kacau. Kayak yang inilah. Ada yang Betul. berhenti sekolah, ada yang apa, ya itu. Betul. Dan mereka sekarang pun sorry to say, itu mereka sendiri pasti takut mengkoreksi keadaan yang sekarang gitu, bilang, gue ngomong maksudnya nggak begini, goblok gitu. Mereka ngomong kasarnya ya, Iya, mereka ngomong ke follower, maksud gue kasar. nggak begini. Mereka kelewat takut karena impact mereka udah kelewat besar. Mereka takut ketika mereka bilang, oke, gue nggak begini. Mereka takut ditinggalin. Iya, benar. Mereka takut Mereka ditinggalin. takut Oke, oh ditinggalin. ternyata dia cuma ini doang, kita cuma ini. Mereka juga jadi takut, akhirnya ya udahlah kita tinggalin aja mereka. Mereka juga udah enak banget sekarang. Kita ngomong sekarangnya, mereka udah posisinya enak banget. Impactnya mereka kalau ngomong sesuatu ini langsung orang istilahnya percaya gitu. Mereka punya follower itu, mereka juga udah terbuai. Kalau gue bilang, mereka pasti nggak mau ngelepasin semua yang sekarang mereka udah dapet gitu. Mereka kalau mau mengkoreksi gini, orang-orang yang sekarang udah kebablasan, yang sampai ngata-ngatain orang kuliah, ngata-ngatain anak kedokteran, mereka udah kelewat takut mengkoreksinya Iya, sendiri. iya benar.
Mereka Coba juga udah shock, kok ini follower-follower gue pada segila ini. Gue nggak sangka mereka bisa sampai iya, segila ini. Dan mereka sendiri udah takut koreksi-koreksi orang-orang yang follower-follower mereka. iya, karena militan yang muncul, Iya. follower-follower militan. Dan kita kan Nah sama itu, ya, lu sama gue juga sama kan. Misalkan kita nggak selalu bisa bener, kita makanya ngomong kalau misalkan kita iya, ini ada salah, tolong dikoreksi. Kita diskusi gitu. Lu iya bilangin, oh benar, gue salah. Kayak kemarin kan gue yang kasus itu iya, salah judul, gue bilang gue seneng mereka ngingetin gue, message, kasih tahu, iya benar, ngomong gitu. Lu salah gitu. Kita juga karena kita nggak bisa sepenuhnya benar. Orang namanya kita orang, bukannya Tuhan, betul nggak? Yang bisa benar semua kan benar, sebenarnya benar Tuhan. itu. Cuman para bocil itu maunya influencer itu sempurna. Kalau kita salah, tolong diingetin, betul gak? Ingetin betul. Soalnya juga kan ibaratkan kalau kita misal terlalu tergerus dalam kesalahan, takutnya nanti ini kan yang namanya jejak digital ini susah hilang ya. Betul. Otomatis anak keturunan kita nanti kan pasti bakal ngelihat gitu. Iya, Entah keluarga atau apa pasti ngelihat. Itulah dia. Aku ngelihat tuh bocil-bocil sekarang tuh udah itu sih. Mereka tuh memandang influencer tuh harus sempurna gitu, nggak boleh ada blundernya, nggak boleh ada ini itu. Coba lihat beberapa influencer yang ada blunder, satu blunder aja mereka lakukan, itu langsung kehilangan banyak hal. iya, iya. Betapa pentingnya sekarang influencer itu bagi anak muda zaman sekarang. Mereka tuh udah nggak, kok zaman dulu kita mencari panutan ya, panutan itu ke orang tua, ke guru, ke mungkin ke ya pelatih kalau misalkan mereka atlet atau apa entah kemana gitu. Tapi sekarang mereka coba cita-cita anak Indonesia aja yang tahun 2020 kalau nggak salah ada surveinya tuh itu tuh pengen jadi YouTuber mereka. Iya. Dan itu follower-follower sendiri itu juga kita dengan banyaknya follower itu bikin kita terbuai, kita juga jadi takabur, itu Iya, selalu. Gue udah mereka perhatiin. kabur. Nah, Iya, nah itulah yang bikin apa influencer-influencer tertentu ya yang memang buka-buka itu paham lah ya buka-buka apa kan. iya, Mereka iya, tuh jadi takabur tuh. Karena apa? Followernya itu banyak. iya. Karena satu, Dampaknya itu. satu mereka udah saking takabur, terus follower-followernya juga salah mengartikan ngomongan-ngomongan mereka, Nah, dan mereka pun terlalu takut buat mengkoreksi follower-follower mereka pada diri mereka sendiri. nah, Mereka kelewat takut katanya. Ntar gue ditinggal. nah, Dengan orang-orang sekarang main kayak begini. Nih orang-orang kayak istilahnya dibuai sama begini. Itu tuh juga ya gimana ya gue bilang kayak nambah masalah sosial gak sih? masalah sosial sebenarnya. Iya. Aduh, Ya, dengan kita bilang sebenarnya itu orang-orang yang pada ngebikinin meme pun udah pada nganggap ini jokes. Cuma ini jokesnya jokes realita. iya, jokes realita. Antara mau kita ketawain atau kita sedih lihat kayak gini, ini gimana? Bingung juga gitu. Ya, Apalagi itulah aku bilang influencer sekarang nih harus benar-benar hati-hati. Aku bilang kayak itu kan tuh pengaruh influencer mereka kan. iya, Dahsyat asli. Sumpah aku bilang. Gara-gara omongan setitik nih bisa mengubah hidup orang tuh. Omongan orang ini nih misalkan ada satu influencer itu rupanya bisa mengubah hidup orang lain. Kayak kehidupan, mindset dia. Dahsyat juga aku pikir. Influencer selebriti internet tuh lebih ngeri aku bilang omongannya. Kayak bisa jadi doktrin sebenarnya. iya, gak salah. Iya, Yang lu ngomongin tuh gak salah. Gue juga beranggapan sama. Mereka bisa iya. ngedoktrin Dahsyat. orang-orang yang ya tanda kutip. Masalahnya susah Ki, bukan yang muda doang, yang tua pun bisa didoktrin. Yang tua kena dia. Kena. Makanya aku pun bingung. Aku jujur ya sumpah. Aku pernah nggak tidur waktu itu tuh.
entah kapan ya, baru-baru nikah kalau nggak salah. Sebelum nikah, jauh sebelum nikah. Aku mikir kalau ada takutnya tuh omongan aku nih berdampak buruk bagi gimana ya, sebagai influencer ya, kita ngelihat banyak orang-orang yang ngelihat nonton video kita gitu. Aku tuh ngerasa bahaya nggak sih kalau misalkan aku kayak ngomong toksik gitu gitu. Kira-kira bakalan diikutin nggak sama anak-anak gitu. Makanya sekarang aku kurangin sekali. Aku beneran udah stop benar toksik dah. Kayak kalau dilihat channel aku dari tahun 2022 kan beda sekali itu kayak sekarang tuh. Jauh, jauh. Karena aku udah mulai ngerasain nih. Feeling aku nih tentang influencer nih dampaknya gede bagi ini nih, bagi generasi nih menurut aku. Karena mereka nih lebih percaya influencer dan di tahun 2024 nih baru ketahuan nih. Disitulah aku apalagi ngelihat yang fenomena-fenomena bocil-bocil kripto ini, disitulah yang aku baru sadar ternyata wah dugaan aku tahun lalu ini bener nih. Oke Ki, ya gue Uh, mohon diri dulu. Lumayan kan, lu juga jadi tahu. Gue seenggaknya gue nggak pernah reveal. Gue bilang dari channel gue asli gue, nama asli gue atau panggilan gue. Di sini nama panggilan gue aja gue udah reveal. Makanya kalau ini nih kita ini juga nih bisa tukar pikiran itu bagus juga nih. Oke Ki, ya sampai ketemu lagi ya Ki ya, ya. Yo yo yo, thank you thank you oke. thank you.